Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Nita, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Saya bersyukur setiap kita hadir sore hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Boleh saya dengar sekali lagi, shalom. Sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan saya percaya hari ini bulan yang baru buat setiap kita datang di bulan yang penuh dengan sukacita. Saya percaya ada berkat-berkat baru, pintu-pintu yang dibukakan Tuhan buat setiap kita. So, mari terima yang terbaik di ibadah sore hari ini. Dan saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Engkau bekerja di kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Engkau berbicara hari demi hari untuk setiap kami. Lewat apapun kejadian di kehidupan kami, kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami Engkau yang pegang. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu jangan biarkan kami patah semangat. Jangan biarkan kami jatuh dalam setiap kelemahan kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau bawa kami semakin maju sesuai dengan apa yang Engkau rindukan spesifik dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Hari ini Tuhan, kalau Engkau izinkan kami datang untuk merayakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah roh kami lepas di hadapan Tuhan. Setiap pujian yang kami nyanyikan benar-benar memenangkan setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Kami bawa ibadah ini sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bekerja dari awal, tengah sampai ibadah ini selesai. Mari sama-sama dengan sepakat boleh kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya menyebut semua kita bangkit berdiri.
hadirat Tuhan di tempat ini dengan sukacita. Sebab kasih-Nya, pengharapan di dalam Dia tidak pernah berkesudahan. Amin. Come on, kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Perkatakan pujian ini dengan iman. Satu suara yuk, sama-sama. Mentari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam. Terangnya bersinar, beri harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, pegang erat simpan dalam hati. Semua akan membaik, semua akan indah pada waktunya. Dalam kelemahanku kuasamu dinyatakan sempurna. Dalam segala hal ku tahu Allah yang turut bekerja dalam kebaikan.
hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang sanggup menjaga setiap langkahku. Lewati badai gelombang, aku takkan menyerah, karena ku tahu kau selalu berjalan bersamaku. Kau guru baruku dan keselamatanku. Allah yang setia selalu menjaga, tak pernah tinggalkanku. Kau pembentengku dan terlindung sampai surga Tuhan. Ku yang selama-lamanya, sebab Engkau besertaku. Masa depan kami penuh harapan di dalam Tuhan. Tahu siapa yang bimbing, oh hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang sanggup menjaga setiap langkahku. Lewati badai gelombang, aku takkan menyerah, karena ku tahu kau selalu berjalan bersamaku. Dan keselamatanku. Allah yang setia selalu menjaga, tak pernah tinggalkanku. Biar musik memuji Tuhan. Lebih lagi, tepuk tangan kita buat Tuhan, Allah yang setia di hidupku. Kita mau deklarasikan pujian. Ku tidak tahu, ku tidak bimbang, ku tidak getas, kau Allahku. Kau memegangku, kau menuntunku dalam tanganmu. Jangan ibas. Ku tidak tahu, ku tidak bimbang, ku tidak getas, kau Allahku. Kau guru baruku dan keselamatan. Ini pujian kami Tuhan. Allah yang setia selalu, tak pernah tinggalkanku. Kau pembentengku dan pelindungku. Selama-lamanya, sebab Engkau besertaku. Aku takkan goyah selama-lamanya, sebab Engkau beserta. Engkau beserta. Engkau beserta. Engkau besertaku. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar, amin. Tengok kanan kiri, bilang, Dia Allah yang besar di hidupmu. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia besar dan tidak tertandingi di setiap kehidupan kita. Mari belajar pujian ini sama-sama. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you, you are worthy. Oh, I
Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. I praise you, Jesus. Praise His name. I bless your praise your name. I worship you forever, I praise you, Jesus. I bless your name. Satu suara menyatakan rejoice in the Lord always. And again I say rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Jesus, we bless your name. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name. Holy His holy name. He's good. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name. His holy name. Declare He's good. Lord, I'm very crazy. Saudara dipersilakan duduk kembali. Tetap nikmati hadirat Tuhan, amin.
Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Engkau yang layak
Pick up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing it louder to God. Come on, say, come on, my soul. Don't you get tired. Pick up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, say.
berhenti kami mau bilang kekuatan kami hanya dalam Tuhan. Pembelaan kami hanya datang dari Tuhan aja. Bahkan segala ketakutan dan kekhawatiran apa yang belum kami bisa lihat, kami nggak tahu apa yang akan datang. Bahkan di bulan yang baru ini, semua mungkin terlihat samar-samar. Tapi kami mau bilang, Tuhan Yesus, kami tahu di dalam Engkau tidak ada ketakutan. Bahkan semua hal yang gak bagus, yang gak berkenan, kami tahu kami akan punya kekuatan untuk mengatasinya. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mau bilang, Tuhan, tolong bantuin dan jangan lepaskan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan. Sore ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Gak cuma sekedar kami mau bilang, Tuhan, Kau tahu apa yang di hati kami. Tapi inilah ibadah, persembahan ibadah kami. Dari tadi biarlah Engkau tetap mendapatkan kami semua setia hanya kepada Engkau. Kalau di sepanjang 5 bulan terakhir, kami susah dimengerti. Kami keras kepala, penuh kebebalan. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu akan terus menolong, menyadarkan kami. Maka ini menjadi doa permohonan kami. Biarlah bulan ke-6 Juni ini, kami lebih sungguh lagi mengasihi-Mu. Lebih sungguh lagi menghormati-Mu. Dan Kau dapatkan hati kami takut kepadamu, patuh kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Berfirman-lah, sampaikan apa yang perlu kami dengar. Karena kami tahu bulan ke-6 ini juga akan menjadi dan pasti perjalanan iman terbaik kami di tahun ini. Kami mau bersama-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Anda dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semua, shalom. Senang menyambut keberadaan Bapak Ibu teman-teman semua sore hari ini. Selamat datang di FLC, selamat datang di bulan yang baru. Kita ada di Juni, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ada di gereja ini, warm welcome, salam hangat. Kami berdoa kiranya lewat pelayanan apa yang telah diberikan oleh semua yang melayani mendapat tempat perkenanan yang baik. Dan kita terus bisa belajar bahwa kalau hari ini ada, bulan ini ada hal yang memang Tuhan ingin buktikan, ingin Tuhan sampaikan. Saya berdoa waktu Anda mencicipi gereja ini, Anda merasakan gereja ini, beribadah di sini. Bukan hanya ada sesuatu yang baik secara rohani untuk hari ini, tetapi saya berharap ada nilai-nilai kekekalan yang membantu perjalanan iman kita setidaknya seminggu ke depan di bulan ini. Akhirnya kita bisa percaya bahwa ya semuanya belum sempurna, semuanya belum jelas, semuanya masih samar-samar. Tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal. Dan kabar baiknya Dia juga gak pernah minta Anda berjalan sendirian. Dia sangat terbuka untuk dekat, membantu. Sehingga doa saya, doa kita semua yang melayani ibadah ini, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Sehingga jangan fokus dengan kekurangan, jangan fokus dengan hal-hal yang gak bagus yang mungkin selama 5 bulan ini terjadi. Tapi come on, biar lewat dari tadi kita memuji, menyembah semua yang melayani, membantu kita supaya bisa lebih aware bahwa pada akhirnya kita sampai di hari ini juga bukan karena kuat gagah kita. Semuanya karena Tuhan. Jadi doaku ibadah ini membantu kita semua masing-masing bisa bekerja sama dengan Tuhan lebih baik lagi. Amin. So thank you sudah datang. Dan kalau Anda tadi datang di depan, itu di kiri kanan tuh ada poster. Dan kita punya poster yang baru karena setiap bulan kita punya tema baru yang udah Tuhan titipkan. Kita doakan, kita renungi dari awal tahun. Kita udah siapkan dan ternyata sebenarnya gak kebetulan. Karena tema bulan Juni kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini tentang it's you, it's me, it's us. Makanya nanti kalau Anda mungkin kelewat, di depan tuh ada posternya.
Jadi sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang komunitas. Jadi saya berharap nanti pas pulang, Anda lewat pintu waktu Anda masuk, khususnya yang di depan ini, jangan yang di belakang sana. Jadi pas pulang walaupun mesti ngantri, tapi lewat depan supaya bisa lihat poster sama salaman sama gembalanya. Bisa lewat belakang lebih cepat tapi dosa kalau nggak salaman. Jadi saya mulai perhatiin pas pulang, kenapa kayaknya orangnya, wajah-wajahnya ada yang saya harapin salaman kok hilang ya. Oh ternyata ada jalan pintas. Jadi hindari jalan pintas di belakang sana. Jadi nanti pas pulang lewat yang depan. Karena nanti Anda bisa lihat bahwa bulan ini kita bicara fokus ke komunitas. Kelihatannya komunitas atau kata komunitas itu sepele ya. Tapi kalau boleh jujur, kita renungi, lihat lagi dengan cerminan apa yang terjadi di kota dan bangsa kita. Kayaknya Juni bahkan ke depan atau apapun yang lagi terjadi, lagi gak baik-baik aja. Bahkan kalaupun orang boleh prediksi, kita juga prediksi dan nilai, kayaknya mana nih makin parah nih. Tapi sebenarnya buat kita yang Kristen, buat kita yang percaya Tuhan dan semakin dewasa, kita tahu persis semua boleh semakin kelihatannya gak baik. Tapi Tuhan tetap yang terkuat. Tuhan tetap pembela yang ajaib dan setia. Maka sebenarnya kita bisa merasakan bahwa bukan hanya aman, tapi kita juga boleh berdoa bahwa kalaupun gak makin baik, Tuhan, doa kami, semua masyarakat, semua keluarga, teman-teman kami, siapapun mereka, kalau lagi pas dalam susah atau tekanan, tolong Tuhan jamah supaya ingat Engkau. Karena pada umumnya yang sering terjadi memang demikian. Dalam kesulitanlah kita akan lebih mudah mengingat Tuhan. Dan ternyata Juni ini kita bicara komunitas yang sebenarnya actually good news buat kita. Karena sekalipun kita tahu Tuhan itu kuat, Tuhan itu setia, boleh dibilang kalau lagi susah, biar kata kita Kristen yang rajin ke gereja, kita gak bisa jalani Kristen kita baik-baik aja sendirian. Nggak bisa. Kita perlu teman, kita perlu family. Kita perlu persahabatan. Kita perlu kebersamaan, kita perlu kedekatan. Makanya saya bersyukur bahwa komunitas atau tema komunitas, it's you, it's me, it's us di bulan ini untuk kita yang tinggal di Jakarta, kita orang Indonesia. Ini berkat banget. Karena kita akan melihat dan disadarkan bahwa ya ampun. Waktu kita datang bergereja seperti ini, kita makin tahu bahwa saya nggak tahu udah berapa puluh kali kita ibadah di tahun ini, 5 bulan ini. Bahkan kita ada di minggu pertama ini. Ini bukan ritual, ini bukan program, ini bukan event. Tapi kalau kita bisa berkumpul, deket-deket, ibadah, nyanyi sama-sama, dengar firman Tuhan. Sebenarnya ibadah kita ini adalah penggenapan dan bukti firman Tuhan. Bukankah itu yang diajarkan oleh gereja mula-mula? Bahkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lalu kita baca sama-sama lanjutannya 2-3. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ternyata kalau kita bicara komunitas di tengah-tengah kondisi yang gak baik-baik aja buat kita nih. Even mungkin gak usah ngomong yang terjadi di kota, tapi di keluarga, di diri kita sendiri, di impian-impian kita. Kalau masih bisa ke gereja, sebenarnya kita perlu bangga kayak sore ini. Karena kehadiran kita itu adalah bukti firman Tuhan digenapi. Karena bisa aja roh Tuhan udah ngajak saudara, kalau saudaranya gak mau, gak bergerak, gak akan terjadi. Tapi bisa juga karena ritual, karena event, physically kita senang ke gereja. Suasananya membuat kita secara mungkin menginspirasi kita bahwa oke, gak gua doang yang mungkin gak ada pergumulan sendiri. Tapi kalau kita hanya datang sekedar untuk vibes, untuk keadaan, tanpa dengan hati yang di dalam ini menyadari bahwa kita butuh ibadah, maka itu cuma bertahan bentar doang. Itulah kenapa tadi malam waktu saya ketemu dengan semua tim yang melayani di tim FLC Gathering, saya bilang kita bersyukur Tuhan kasih tema di bulan ini yang sebenarnya kayaknya kalau boleh dipikir-pikir banyak yang bakal gak gampang terjadi dan akan datang.
Tapi mengingatkan kita kenapa kita kembali ke gereja mula-mula tadi, bahwa sebagai gereja kita yang masa sekarang, yang pertama kita harus tetap devoted kepada firman Tuhan. Kita harus tetap setia ke firman Tuhan. Makanya kemarin saya bilang thank you buat semua yang udah melayani. Tetapi please, you know, this FLC gereja ini, saya senang kalau bisa melayani. Tetapi jauh lebih penting buat saya, semua yang melayani punya rasa dampaknya itu di kehidupan sehari-harinya. Dan itu hanya bisa kita lihat terjadi kalau kita tetap setia sama firman Tuhan. Kagak dikurangin, kagak dilebihin. Karena firman Tuhanlah pelita dan terangnya kita. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua saya bilang kita harus bisa setia kepada apa? Kepada koinonia, kepada persekutuan, kepada fellowship. Seperti yang Anda datang sore ini. Makanya terima kasih Anda udah menyisihkan waktu, karena saya ingin kasih tahu. Anda akan terkaget-kaget. Saya gak tahu Anda nilai hidupmu 5 bulan seperti ini. 5 bulan sekarang sejauh ini seperti apa. Tapi kalau Anda berani datang bersekutu, datang physically, datang nempel, duduk deket-deketan. Walaupun kita juga punya layout ruangan berubah hampir 1 bulan ini. Tapi saya percaya dengan cepat Anda sudah punya tempat duduk favorit Roh Kudus Anda masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu, it's all good. Tapi gak ada salahnya loh. Sesekali boleh tanya, kenalan. Sama yang di depan, sama yang di belakang pas ibadah selesai. Supaya kita tahu bahwa kita gak terus-terusan datang sama-sama tapi gak saling kenal. Karena gereja mula-mula tuh bicara persekutuan, intimacy. Itulah kenapa yang ketiga saya bilang kita harus setia kepada apa? Table intimacy. Table intimacy itu bicara apa? Kedekatan, keterbukaan. Disajikan breakfast, lunch, and dinner. You can celebrate intimate sama-sama. Intimacy. Dan yang terakhir saya bilang kemarin, komunitas bicara bahwa kita diajak untuk devoted, setia kepada apa? Doa. Makanya tadi dikatakan mereka selalu berkumpul. Mereka memecahkan roti dan mereka berdoa. Dan itu kehidupan komunitas itu seperti itu. Tapi saya juga sadar bahwa itulah kenapa saya mau mulai khotbah ini. Emang komunitas itu satu kata yang paling gampang dan actually buat kita tuh gak susah untuk dimengerti, karena jauh sebelum kita ke gereja kita berkomunitas, kita berteman. Tapi seringkali yang menjadi penguat pertemanan kita adalah karena kita mungkin dibilangnya apa ya, punya satu frekuensi lah. Satu interest yang sama. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya berkomunitas itu bukan hal yang mudah. Gak mudah. Karena saya paham gak gampang untuk Anda mengizinkan orang lain masuk di hidup Anda lebih dalam untuk mengenal Anda. Semua perlu waktu. Tapi tahukah kadang-kadang waktu Tuhan bukan waktu kita. Lambat-lambatnya kita seringkali bukan menjadi lambat-lambatnya Tuhan. Makanya khotbahku yang minggu kemarin di ibadah yang pertama itu bicara tentang randomness. Segala sesuatu yang bisa acak terjadi. Dan kalau boleh jujur kita gak pernah siap, benar-benar siap. Tapi lucunya, sebagai orang percaya, kita harus selalu siap. Kita gak punya pilihan. Saya mengerti berkomunitas kayaknya sesuatu yang simple. Tapi seberapa sering kadang-kadang kita bisa sangat menyenangkan di luar. Bisa sangat menginspirasi di luar. Tapi ternyata kita gak begitu mudah untuk diatur dan gak begitu menyenangkan waktu di dalam. Bukankah kita percaya in this church the vision is menjadi gereja yang bersinar dan berdampak. Tapi di dalam dulu, keluarga dulu, baru ke dunia. Jadi saya ngerti kalau saya tiba-tiba ngajak seseorang mungkin atau mengajak Anda minta tolong. Bro, sis boleh doa dulu. Aduh pastor, kalau doa jangan saya ngomong amin aja susah. Atau saya minta tolong Anda, bro sis sorry ini kita kekurangan tim nih. Boleh gak tolong bantu di welcome ministry? Boleh gak tolong bantu sambut jemaat-jemaat yang datang? Aduh pastor sorry banget. Saya itu paling gak bisa berhadapan sama orang. Biasanya cuma sama malaikat. You know, saya ngerti. Nah makanya Anda datang terus setia. Besok tuh ada Bu Debbie, ada Andi Ambarita. Tapi hari ini, minggu ini, saya mau berbagi kepada saudara sesuatu yang sangat mendasar.
bahwa jauh sebelum kita keluar, coba pikirin lagi, renungin lagi bahwa semua fungsi kita harus baik di dalam dulu. Karena hidup iman Kristen kita bukan luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Dan ternyata kita bisa belajar Alkitab, bahkan Paulus yang berkata bahwa aku udah ditangkap Tuhan langsung loh. Aku udah ditangkap Tuhan langsung, kata Paulus. Aku udah mengalami ikut guruku. Aku udah melewati banyak hal yang ajaib, kata Paulus. But what it's funny, nanti kita akan lihat ternyata dilemanya Paulus itu menjadi dilema kita, which is human dilemanya adalah itulah kehidupan manusia. Bahwa sekalipun sudah bertobat, Tuhan tangkap dan ikut Tuhan, Paulus menyadari bahwa wow, tiap hari dia harus berjuang untuk apa yang ada di dalam diri dia. Makanya Roma 7, saya ajak Bapak Ibu buka sama-sama atau di depan Anda bisa lihat. Ayat 15 sampai 25. Anda lihat ini ungkapan Paulus. Ayat 15 berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bayangin, ayat 15-nya aja belum selesai. Tapi Paulus bilang gini, apa yang saya perbuat, saya juga kagak tahu. Parah banget nih. Tapi inilah kita. Seberapa sering kita punya jadwal, agenda yang rapi, agenda yang padat, kesibukan yang terstruktur. Tapi gak sedikit waktu kita udah menyelesaikan semua itu, kita dapetin diri kita marah juga sama diri kita sendiri. Karena kita berpikir, sebenarnya gue juga gak tahu apa yang gue lakukan. Itu kita. Seberapa sering kita berkata, Pastor, you know what, I have problem, what? Something wrong with me. Why? Because every morning I pray to God. Semua baik, but I'm always gak commit, gak konsisten after lunch time. Mulai ke kiri, mulai ke kanan. Did you read Bible? Every morning, sir. Tapi somehow menjelang maghrib kegelapanku lebih cepat datangnya. It's us. Paulus kurang dekat apa? Ditangkap Tuhan. Tapi dia bisa sampai ngomong, ada banyak hal yang saya lakukan. Pas saya udah lakukan, saya juga gak tahu apa yang saya lakukan. Padahal ayatnya belum selesai. Malah sampai dia bilang begini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku berbuat. It's us. Pastor, saya baik, you know, Pastor, my heart tulus banget. Pastor mau nyakitin saya, saya ampunin, Pastor. Tapi Pastor, you know what? Lucunya, I know my heart is good. Tapi somehow di luar saya melakukan yang gak bagus malah. Dan lebih sering yang gak bagus yang saya lakukan dibanding saya tahu diri saya sendiri adalah baik. Itu Paulus. Maka dikatakan, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Kata Paulus, ini terbalik banget. I got problem this human paradox. Saudara tahu arti kata paradoks? Paradoks itu adalah keadaan atau kejadian yang selalu berlawanan dengan logika kita. Tapi kita gak bisa say no, karena ada kebenaran di dalamnya. So Paulus bilang, what is weird with my life? Yang gak baik saya lakukan, tapi justru yang baik yang harus saya lakukan, saya gak mau lakukan. So I got confused to myself. Padahal dia udah melayani dan banyak melakukan pelayanan yang hebat. Sampai akhirnya dia harus waktu melewati momen menyadari akan hal ini. Bahwa dia loyal, dia taat, tapi dia tahu semua itu gak bisa untuk sendirian. Harus ada yang bantuin gendong, bawa dia. Dan akhirnya dia tahu. Makanya baru 10 pasal kemudian dia bilang, justru di saat aku lemah, di situ aku kuat. Apa yang aku anggap hebat, the next 10 pasal, apa yang aku anggap hebat, dulu aku anggap sampah. Jadi even Paulus memerlukan waktu untuk proses hidupnya bahwa, oh
my God. Jadi Kristen emang perlu tiap hari kelola yang di dalam sini. Gak bisa musiman, gak bisa cuman moodnya enak pas baik. No. Itu battle kita semua. Every day. Kita bisa ke gereja baik-baik semua oke. Tapi you know what, gak ada yang tahu di dalam. Di mobil, di rumah. Tadi pagi, tadi siang. Komunitas bukan sesuatu yang mudah. So saya berdoa khotbah sore ini. Membantu kita untuk mengerti bahwa emang benar. Sebelum berkomunitas, kita harus bisa berkomunitas yang baik di dalam dulu. Dan itu mulai waktu apa? Kita mengurus jiwa kita lebih baik lagi. Kita bisa menang dalam setiap battle jiwa kita. Karena ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat itu yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. So perikop ini memang bicara tentang hukum Taurat dan dosa. Maka ayat ke-21 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Katanya Paulus mulai mengerti hukum ini, bahwa hukumnya adalah jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi selalu ada tension, tarik menarik, ada battle yang gak akan pernah bisa selesai. Tapi dalam Tuhan kita bisa keluar lebih daripada pemenang. Tapi harus ada di battle itu. Kamu gak bisa skip, kamu gak bisa dorong, kamu gak bisa titip ke orang lain. No. Tuhan bukan fokus kepada apa yang ada di luar. Bagi Tuhan emang gak ada yang mustahil. Gunung bisa dipindahin. Tapi ada waktu di mana Tuhan juga mau melihat kamu kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan yang terbaik buat kamu dulu. Tuhan tahu apa yang kita gak bisa lakukan, Tuhan ngerti. Makanya ayat 22 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka. Jadi Paulus bilang, saya ngerti, saya paham, tapi anggota-anggota tubuh saya susah banget. Untuk taat, untuk nurut. Dalam saya bagus. Tapi yang lain berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau sampaikan sore ini bahwa kita semua bisa berkomunitas. Karena komunitas akan memberi kita kekuatan untuk berjalan maju ke depan bersama di tengah setiap kesulitan yang kita belum tahu. Ada amin? Tuhan gak ciptakan kita untuk sendiri-sendiri. Tetapi untuk sampai ke situ, semua kita termasuk saya, every day harus bisa menang atas peperangan jiwa kita. The human dilemma kita perlu diberesin. Dan itu semua kita punya. Makanya saya mau tutup khotbah ini. Khotbahnya belum selesai. Tapi maksudnya saya mau pindah dari saya bernarasi kepada Anda, kepada diagram yang saya coba buat untuk menjelaskan kepada Anda bahwa semua kita punya ini. Tapi kalau kita tahu penjelasan diagram, mengerti ini, dan kita tahu bahwa oke, PR gue dari rumah dulu. Dari kamar tidur dulu. Dari ruang makan dulu. Waktu kita adik kakak gantian kamar mandi, kita gak perlu lempar-lemparan karena buruan lo cepet, gue udah mau mandi juga, udah gak perlu. Kita bisa hidup baik-baik di rumah. Kita bisa hidup baik-baik di saat banyak orang lain yang bukan saudara kita gak ngeliat kita. Kita tetap bisa jadi pribadi yang baik dulu. Dan itu Tuhan kehendaki. Karena semua kita punya paradoks human dilemanya kita. Dan itu yang saya coba jelasin lewat gambaran ini. Semoga gambaran ini bisa membantu saudara. Karena inilah kita gambarannya. Karena kita selalu menyadari yang pertama, gak sedikit di antara kita yang percaya bahwa kehidupan kita tuh udah dasarnya baik. Apalagi kita Kristen yang sudah lahir baru, kita tahu bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita bukan milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Allah. So kita tahu, kita yang bertobat bahwa we are good. Praise the Lord. Jadi kalau ada teman-teman di sini Bapak Ibu yang menyadari bahwa yes sir, thank you.
That's me, I'm good, dasarnya saya baik. Jangan lupa, dilema paradoksnya kita seringkali kita bisa nggak di sini juga walaupun kita tahu this is me. Karena selama hidup di dunia ini, nggak sedikit orang juga percaya dan menggambarkan bahwa I'm bad. Inside of me is bad because my parents, my DNA, my blue blood, bibit bobot gue emang gak bagus-bagus amat. Jadi udah deh, gak usah ajak-ajak gue kemana-mana. Aku emang gak bagus. Dan gak sedikit orang bahkan percaya dengan ini. Makanya kenapa kita perlu mengalami Yesus. Kita perlu mengalami pertobatan dan lahir baru supaya kita tahu bahwa what? This is us. But seringkali di kehidupan nyata kita, Paulus bilang saya tahu yang baik. Tapi yang bikin gemes adalah pas saya udah berbuat, kenapa yang gak baik yang saya lakukan. Makanya dibilang dunia ini gak pernah sempurna. Penuh banyak kecacatan. Tapi kita gak bisa berhenti dengan apa yang ada di dunia. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. So dia baik. Tapi anehnya, semua yang dilakukannya adalah buruk. Atau sama juga selanjutnya. Kita bisa melihat orang-orang yang mungkin kelihatannya, bahkan dia sendiri ngaku dia gak baik. Tapi di karirnya culture. Di profesinya culture. Dia komit dengan pekerjaannya, dia konsisten dengan tugasnya. Tapi dia selalu bilang my family is bad, DNA aku gak bagus dan lain-lain. Tapi lucunya semua yang dia kerjakan bisa bagus. Tapi biasanya kalau ini terjadi, it's not because of the relationship. Ini karena ada personal benefit. Dalam gua gak bagus, gak apa-apa. Tapi gue perlu sesuatu untuk gue hidupi. So whatever aku bisa kerjakan, aku lakukan. I'll do my best. But you know what? Itu gak bertahan lama. Because di dalamnya dia, gambaran dia adalah selalu bad. So dia akan kesulitan untuk bisa punya mimpi bahwa bersama Tuhan kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin belum pernah kamu alami. Dia bilang, how come? Bibit bobot gue gak pernah jelas. How come gue bisa lebih baik daripada apa yang gue bisa dengar di setiap kali orang khotbah. Dia udah gak percaya lagi. Tapi karirnya bisa bagus. Kerjaannya bisa bagus, rapih. Tapi bukan karena personal. Bukan karena the intimacy. Tapi karena personal benefit, kebutuhan, become transactional. Dan semua ini seringkali terjadi di hidup kita. Dan pengaruhnya sama. Why? Why ini bisa terjadi? The next. Karena ada external forces yang bisa masuk ke dalam kita yang membuat kita tanpa sadar, kata Paulus itu, saya melayani, saya ketemu banyak orang dalam tugas saya, dalam pelayanan saya, but you know what? Dia bilang, saya susah banget untuk mengerti dengan apa yang udah saya jalani selama ini. Karena ternyata yang saya lakukan, saya juga gak tahu apa yang saya lakukan. But it can become bad. Bukan karena yang di dalam. Karena struktur, karena budaya, institusi, government, sistem. Yang membuat dia merasa, oh my God, I have to survive. Dan untuk sama menghidupi keadaan dunia ini, aku harus melakukan apa yang dunia mau. Itu sebabnya gue tahu gue baik, tapi untuk gue survive, untuk gue bisa diterima, aku akan lakukan apa yang perlu aku lakukan. Kadang ujungnya jadi bad. Tapi yang lucu ini sama juga sebenarnya. Orang yang gak pede, orang yang rendah diri, orang yang selalu ngomongin dirinya jelek. Tapi pas dikasih tugas, pas dikasih kerjaan, pas melakukan sesuatu, bisa sampai selesai. Dan yang membuat itu dia bisa melakukan semua itu sampai selesai, karena sama ada external forces yang mendorong dia, memaksa dia. Sehingga dia dapat personal benefit untuk diri dia. Bisa rules, konsekuensi, disiplin, values, boundaries. Dan masalahnya, sedewasa-dewasanya iman Kristen kita gak bisa skip kehidupan nyata, human dilemma paradoks ini. This is the real us. Gak bisa. Itulah kenapa, jangankan komunitas di gereja, jangankan dalam pekerjaan kita. Karena
Karena ini kita harus menang dulu di rumah. Suami, istri, orang tua, anak ke orang tua. Semua punya peran dirinya masing-masing untuk bisa melihat jiwanya. Peperangan battle-nya adalah ini. Dan ini yang kita perlu mengerti bahwa Tuhan mau kita bisa percaya bahwa kita bisa berjalan ke masa depan. Dan berjalan ke masa depannya Tuhan itu bukan berarti apa yang belum kelihatan. Tapi kita harus sadar dari diri kita dulu. Become our bawaan, our default. Bawaan kita tuh baik. Tapi seringkali dunia membuat kita gak bisa menerima. Makanya sangat sering otak logika kita. Waktu dalam kehidupan rutin kita. Kita tertimpa bencana atau kesusahan. Otak kita akan memerintahkan dan membawa kita kepada masa lalu. Dan sulit untuk percaya bahwa sebenarnya Tuhan udah ada di depan. Juni belum kelihatan. Tapi di akhir Juni Tuhan tuh udah ada nungguin. Cuma kita masih susah untuk maju ke depan. Karena kita hanya melihat kehidupan kita secara idealnya tuh apa. Bukan default bawaan kita. Makanya kalau kita mau lahir baru, kalau kita mau mengalami komunitas, kalau kita mau melihat Juni ini menjadi lebih baik dalam hidup kita. Kehidupan kita gak bisa dilihat dari bagaimana idealnya hidup kita, no. Karena apa aja bisa terjadi kepada siapapun. Tapi kalau kita tahu siapa bawaan kita, firman Tuhan katakan, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya apa? Mereka. Kalau kita tahu default bawaannya kita itu apa, kita akan mengerti bahwa jauh sebelum saya tempur di luar, jauh sebelum saya menerima tanggung jawab, jauh sebelum saya harus melakukan rutin saya harus tahu siapa diri saya dulu. Saya tahu di dunia ini saya gak hidup sendirian. Waktu saya keluar, saya harus ketemu dengan sistem, saya harus ketemu dengan budaya, saya harus ketemu dengan struktur, saya harus ketemu dengan government. But saya mulai menyadari bahwa itu semua tidak memiliki saya. Karena Tuhan di dalam saya lebih besar. Dan saya bisa diberikan kemampuan untuk menghidupi ini semua tanpa paksaan. Karena saya punya Tuhan yang excellent yang berani menyerahkan nyawanya untuk kita semua. So saya gak usah diajari disiplin. Tapi saya akan meneladani bahwa kamu minta saya berjalan 10 mil, saya akan lakukan buat kamu ekstra 20 mil. Kamu gak usah tongkrongin saya untuk melihat apakah saya excellent atau tidak. Tapi saya mau kasih tahu ke kamu. Walaupun saya menerima hal yang kecil, saya akan lakukan pekerjaan yang kecil dengan setia. Karena saya tahu, saya diajarkan. Kalau dengan yang kecil aja gak setia, akan kesulitan saya bertanggung jawab untuk hal yang besar. This is us. Kita gak bisa pilih, pilihan ini akan selalu ada. Itu sebabnya, sama kayak waktu Liam dan Asher 2 bulan. Liam dan Asher 2 bulan pasti ada di sini. Wah, gemes banget saya. Waktu saya bisa ngeliat anak saya, saya ngeliat anak saya, istri saya, dua-duanya lahir normal. Jadi begitu pas 2 bulan makin kebetul, waduh, bulu-bulu di kulitnya merah-merah, pasti ada Indonya. Ini opahnya, culture. Cuman saya kalah tinggi, makanya saya berdoa anak saya, Tuhan Liam Asher tinggi, jangan kayak bapaknya, ikut kayak mamanya. Wah, itu handphone saya isinya fotonya Liam dan Asher semua. Waktu 2 bulan itu, waduh, dahsyat banget. Wah, menyenangkan. Karena hubungannya dia sama kita itu, kita fokusnya kepada needs-nya yang dia butuhkan. Konsumsi susu, perawatan, ritual, agendanya dia, karena kita mau dia baik-baik aja. 2 bulan lucu-lucunya, tapi you know what? Dia gak akan terus ada di sini karena dia akan pindah dari 2 bulan ke 2 tahun. Sekarang udah kelas 1 SD sama kelas 2. Dia hidupnya udah gak cuma needs doang. Waktu dia jalan sampai sini, Paps, Ma, I want. Bukan I need, I want. Gue pengen nih. Makanya waktu kita bilang, Asher, Liam, dengerin kakak. Kakak pembina di kelas itu, kelas gereja kids. Dengerin, kalau kakaknya kasih, dengerin. Jangan ketawa-ketawa, jangan main-main. Dia cuma lihat saya, Pap, I own this church. I own this church. Jadi saya coba mau ngasih tahu, even anak pendeta pun
lama. Itu udah bukan 2 tahun. Udah umur 7 dan 8. Dia udah bukan cuma needs, dia udah mulai wants. Pas umur 7-8 dia gak nyampe cuman pengen, dia udah mulai demand, nuntut. Tahu kan kalau nuntut gak selalu menyenangkan. Tapi semua yang di sini lebih tua daripada Liam Asher kan, kebayang lebih ribet nih. Ya udah jawab sendiri. Iya kan? Ini kita. Itu baru ngomong Liam Asher. Kalau yang udah lebih tua daripada Liam Asher udah bukan cuma nuntut doang, nyandra. Loh itu kita. Nah sekarang saya mau nanya. Bayangin kan betapa kita mesti serius sama diri jiwa kita di dalam dulu sebelum keluar. Gak gampang. Saya, Ibu Gembala, kita berdua ke anak-anak, ekspektasi semua. Kita gak sama, walaupun kita gak sama. Ini semua sama. Jadi kalau Anda berpikir, Paulus itu cuma mau bilang, saya ngerti, walaupun saya setia mengikuti guru saya juga bukan orang yang gampang. Karena saya suka mendapatkan diri saya juga. Saya melakukan apa yang saya gak mau. Yang saya mau malah saya gak lakukan. Itu udah hamba Tuhan yang udah ikut Yesus tuh nempel. So gimana pastor solution? What's the solution kalau dua-duanya ini gak ada? The solution buat kita adalah kita emang jalani hidup tiap hari kita perlu salib. Which is our relationship with Jesus Christ Himself. Kalau kita gak akan pernah ada damai, kalau kita gak akan pernah ada ketenangan. Bahkan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 9 kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-9, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat apa? Mengetahuinya. Jadi kehidupan kita ini bukan tentang yang ideal. Tapi bagaimana tiap hari dari dalam rumah, tiap hari dari tempat tinggal kita, dari kamar, dari sofa kita, di ruang TV, ruang makan kita. Kita harus percaya bahwa kehidupan kita harus belajar kembali kepada bawaannya kita, bukan idealnya kita. Dan bawaan kita harusnya sama. Kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Karena pada akhirnya, bicara Yesus menyerahkan semua-muanya ini. Bicara tentang integritas tertingginya dia kepada Bapa yang mengutus dia. Integritas apa sih? Yang di dalam sama seperti apa yang di luar. Dan itu Anda gak bisa pelajari di kampus. Integritas itu bertumbuh dibangunnya semua oleh karena kerendahan hati. Kerendahan hati gak bisa menghilangkan salah satu kejiwaan dilemanya manusianya kita. Either good or bad. Dia silih berganti bisa selalu datang. Tapi kalau Kristus salib menjadi center yang utama di tengah. Don't worry. Semua boleh kacau. Selama dalam sini gak kacau. Kita punya iman yang kuat. Kadang-kadang bukan peperangan yang kita perlu siapin alat-alatnya. Kita perlu hanya mengangkat tangan seperti pujian tadi. One more again. One more time, I lift up my hand to praise you again and again. Even I know aku gak fit untuk seorang raja. Tapi dari hatiku aku mengakui dan berkata, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kemenangan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hanya orang yang mau belajar dalam kerendahan hati. Maka Anda akan terkaget-kaget. Efesus 2 ayat 6 bilang apa? Efesus 2 ayat 6 katakan begini. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan diri surga. Ini gak main-main firman ini. Ini dahsyat banget. Kenapa kita peringati lagi sakramen perjamuan kudus? Karena kita tahu dia bangkit, dia sudah duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, dia ada di surga. Saudara, kita gak perlu buru-buru ke sana. Surga sudah tersedia, justru surga standby menunggu kita. Tapi kabar baik waktu kita setia ikut Tuhan di dalam kerajaannya di dunia ini. Surga dibawa, kekekalan itu diberi kepada kita semua. Dan kabar baiknya, dia bukan hanya beri kekekalan buat kita sekarang. Dia beri waktu untuk kita. Juni tadinya gak ada. Berapa banyak orang yang mungkin pengen ibadah.
Tapi tiba-tiba somehow karena satu dan hal, dia gak bisa ibadah hari ini. Tuhan bukan hanya kasih kekekalan, Tuhan kasih waktu. Itu sebabnya hidupmu bukan seperti di time capsule yang gak bisa kemana-mana. Kabar baiknya, either good or bad, kalau salib menjadi yang utama di tengah kita, hidupmu gak akan berhenti Juni ini. Hidupmu dan keluargamu akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena mari kita tutup ayat terakhir. Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu hidupnya tetap maju. Don't stop. No setbacks. Kalaupun ada delay enggak apa-apa. Tapi Anda enggak berhenti. Makanya kata Tuhan, don't worry. I give you new heart. Saya tuliskan di hatimu hukum kehendakku. Jadi dunia boleh bergoncang. Tapi kita yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Hidupnya akan maju dan Tuhan akan pakai kita. Jadi berkat buat orang-orang lain. Have a blessed Sunday night. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Persiapkan setiap roti dan anggur. Kalau mungkin tadi saat Anda masuk Anda belum mendapatkan roti dan anggur, segera boleh angkat tangan. Nanti teman-teman volunteers akan melayani. Dan kita yuk sama-sama dengan para penyembah Tuhan. Kita katakan. The Lamb seated on the throne. Mari kita berdiri. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari sama-sama kita siapkan setiap roti di tangan kita. Kita angkat dengan tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kami tahu apa yang di tangan kanan kami adalah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbananmu sempurna buat kami. Bahkan kalau kami masih punya waktu dan hidup sampai sore malam ini, kami mau bilang ini karena kuasa kebangkitanmu. Maka dengan iman kami mau bilang sepanjang Juni ini kami kuat karena kuasamu. Kami percaya, mungkin kami bilang masa sih, tapi kami bilang kami yakin banyak kemenangan terjadi bulan ini. Karena engkau sudah menang lebih dulu. Maka inilah iman percaya kami. Maka kami mau bilang waktu kami pulang ntar, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami gak takut, kami bilang semua yang gak bagus selama ini dari ujung kepala sampai kaki, lepas Tuhan bersihkan dari tempat ini. Kami mau tulis hidup yang baik sepanjang Juni ini. Dan kami akan mulai dari dalam diri kami. Sebab firman-Mu yang berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, dengan ucapan syukur, alami kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, makanlah. Haleluya. Mari kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita. Waktu kita mengangkat cawan ini, mengucap syukur sebab ini cawan yang luar biasa. Hanya oleh bilur-bilurnya semua kita sore ini yang datang tanpa terkecuali. Hidupmu disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Terima pengampunan dosa, mujizat terjadi, lemah dikuatkan,
Semua sakit diangkat, disembuhkan. Sehat, sehat, sehat. Bahkan sepanjang Juni ini kau akan terkaget-kaget setiap tanah yang kau injak diberkati Tuhan. Waktu kau setia, waktu kau tekun, gak hitung-hitungan, gak males, maka semua perbuatan tanganmu Tuhan sendiri akan buat berhasil. Setia aja, percaya dan berjalan dalam iman. Karena firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Silakan terima dengan iman. Yakinlah sudah mujizat terjadi. Minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Ambil waktu bersyukur. Beberapa detik ini bersyukur. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Tuhan bukan hanya kasih kekekalan, Tuhan kasih waktu untuk hidup. Pilihlah berkat, pilihlah kehidupan di dalam Tuhan Yesus aja. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu. Hamba-Mu selesai. Sempurnakanlah apa yang perlu kami dengar. Kuatkan kami dalam mempraktekannya. Biarlah kami belajar, gak ada berhala di Juni ini. Hanya Engkaulah penghormatan kami. Kalau saat ini setiap minggu pertama awal bulan kami boleh diizinkan menabur, mungkin buah sulung, diakonia, perpuluhan atau apapun itu. Izinkan dengan rendah hati, kami mau bilang lebih dulu. Kalau ada hal-hal berkat materi boleh kami nikmati hidup kami, thank you. Kuatkan kami supaya kami gak bablas, gak sembrono. Tapi berilah kami kehati-hatian dan kecerdasan untuk mengelola. Maka izinkan saat ini kami mau berbagi lewat bagian pemberian sebagai kawan sekerjamu. Menjadi disiplin kami supaya jangan sampai harta di mana hati kami di situ, kami nggak mau. Itu sebabnya kami berani, kami nggak takut sebab Engkau tidak pernah berhutang. Urapi setiap pemberian kami, biarlah lewat FLC rumah kami, gereja kami, pertobatan baru terus terjadi. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa tua yang jiwa-jiwa Kau kirim Jabodetabek datang Tuhan, mengalami Kau secara pribadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami lakukan. Terimalah persembahan kami setiap minggu pertama ini Tuhan. Kuatkan kami supaya kami hanya tekun kepadamu. Dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan siap untuk juga memberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda dipersilakan duduk kembali. Beri dengan sukacita. Terima kasih rawat gerejamu. Dan biar kita saling bekerja sama, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Thank you buat semua yang sudah melayani. Sekali lagi boleh gak berikan tepuk tangan? Ya, teman-teman yang dari pagi sudah melayani, puji Tuhan. Sebelum selesai izinkan saya boleh berbagi apa yang juga Tuhan berikan, Tuhan titipkan dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga sangat penting sebagai keluarga FLC kita boleh memahami, boleh mengerti. Ikut melihat dan bersama-sama berjalan. Kita di Pondok Indah Office Tower ini FLC itu mulainya Februari 2024. Jadi kita udah 2 tahun lebih. Tapi sebagaimana Anda tahu, kita gereja FLC ini udah dari akhir 2015. Kita udah ada. Terus kita ada di Pondok Indah Office Tower ini. Ini adalah tempat ibadah gereja FLC yang ke-7. Jadi kita udah terbiasa pindah. Jadi ini yang ke-7. Lalu kenapa saya sampaikan ini? Karena apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita bisa bermimpi dan percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan juga mau titipkan untuk seperti di doa tadi, tuaian terjadi. Dan itu butuh kesiapan bukan hanya pendetanya, gembalanya, karena gereja ini bukan punya kami. Gereja ini adalah punya Tuhan. Dan kita semua yang ada di dalamnya. Dan realitanya yang tentunya sebagaimana kita ada di tema Juni ini bicara komunitas. Goalnya adalah kita mau bukan hanya berkomunitas ke dalam, tetapi berkomunitas keluar. Bahkan mulai dari rumah. Dan itu bicara tentang life beyond Sunday. Kehidupan di luar dari minggu.
Tapi gak dipungkiri yang namanya gereja kita FLC pada umumnya seperti gereja lainnya adalah kita fokus kepada minggu. Why? Karena memang disinilah kita bisa berjumpa dan ketemu hanya di hari Minggu sebagai gereja. Karena tempat yang kita saat ini ibadah adalah bukan punya kita, tetapi tempat yang kita sewa hanya di hari Minggu dan gak ada di hari lain. So dengan momen beberapa waktu yang terjadi, sebagaimana Anda semua pernah tahu, kita juga dapat cindera mata pampers di toilet itu. Yang berujung kepada invoice 50 juta. Akhirnya setelah kita berdiskusi dengan pihak manajemen tempat ini, kita coba minta maaf, kita coba memperbaiki hubungan. Justru mereka menawarkan sesuatu yang bisa dikatakan align dengan mimpi kerinduan kita sebagai gereja lokal. Kalau bisa punya tempat jangan cuma minggu doang dong. Kalau bisa yang kita pakai every day. Supaya banyak hal bisa dilakukan di sana. So, ini yang saya mau bagi kepada Anda bahwa as a church kita punya visi. Visi kita adalah menjadi gereja yang bersinar dan berdampak yang tadi saya ulang-ulang. Dan ini bukan hanya visi gereja, ini adalah visi kita semua. Amin. Colek kiri kanan bilang, itu bukan cuma visinya gereja, tapi visi kita. Jadi no matter what, kalau mau culture, udah culture. Silakan culture bersinar berdampak, tapi jangan lupa dalam dulu, baru keluar. Nah kalau teman-teman nanti punya teman juga nanya, emang gereja lo visinya apa, misinya apa? Ini misinya. So, misi kita tuh gak berubah, menjadi dewasa dalam pengajaran Alkitabiah setiap hari, supaya kita bisa hidup seperti Yesus dan berbuah. Makanya waktu tadi saya bilang, no, kita harus tetap setia, devoted kepada firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Dan that's our mission. So kita gereja gak pernah tentang gagah-gagahan dan hype-hypean, no. Karena ikut jadi orang Kristen yang benar tuh gak gampang. Jadi kita gak mau modifikasi perasaan, gak perlu ada modifikasi perasaan. FLC ini real, authentic. Jadi kalau mau terkenal jangan cuma Kristen doang. Kita harus terkenal di semua teman-teman kita, dimanapun kita berada. Kita harus bisa bukan hanya dihormati, tapi bisa jadi teladan. That's FLC. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa serilnya kita ini, maka Anda perlu tahu bahwa gereja FLC itu mingguannya itu seperti apa current situationnya. Current situationnya adalah gereja ini, kita tuh bongkar pasang tiap minggu. Jadi saat Anda setelah ini selesai, Anda pergi ke Roma, Anda pergi ke food court. Saya ngomongin food hall terus karena saya suka pengen cari musangking di sana. Ke food court atau habis ini Anda watch cinema. Di saat Anda juga udah selesai nonton bioskop, percayalah masih banyak teman-teman kita di ruangan ini yang mesti ngebongkar ini semua sampai selesai. Dan mereka bukan kerja hari Sabtu, mereka udah dari Minggu bantuin kita. So the current situasi gereja ini adalah ibadah utama, ibadah anak dan youth berada di gedung terpisah. Jadi makasih banyak kalau Anda, saya lihat di sisi yang kanan itu banyak anak-anak nanya, ruangan ini pindah ya? Iya, of course kita lagi pindah, situasi yang gak nyaman. But percayalah, di kita tuh safety first. Dan buat kita, semua bentuk ibadah itu sama serius, sama pentingnya. Tapi masalahnya adalah kita punya ruangan di gedung terpisah. Ruangan hanya dapat digunakan pada hari Minggu aja. Terus kita perlu sewa tempat untuk latihan musik. Jadi logistik kita, seluruh kegiatan kita tuh gak bisa kita pakai. Semua harus disewa. Penggunaan gudang eksternal, bahkan kita harus bayar gudang tuh tiap bulan cukup besar. Untuk tempat nyimpen semua peralatan. Karena sampai hari ini belum ada jemaat FLC yang kasih grasinya. Untuk naruh alat. Bahkan untuk apapun kelas, aktivitas yang lain kita harus sewa. Bahkan tempat kita, kantor itu juga kita dipinjemin. Dan terpisah. Dan yang menjadi limitasinya dengan kondisi current situasi ini adalah waktu dan energi dan biaya habis untuk logistik setiap minggu. So setiap minggu gereja ini tuh keluar biaya tuh kalau weekly biasa tuh 18 to 20 million. Terus kalau minggu pertama seperti ini pasti hampir 30 juta keluar. Itu bukan sewa tempat ya, itu logistik mingguan. Anak-anak harus pindah ke tempat lain setelah melakukan check-in. Keterbatasan untuk berkumpul di luar hari Minggu. Jadi limitasinya itu biaya operasional yang terus berjalan. Efisiensi yang terbatas dalam pemanfaatan resources. Adanya biaya tambahan di luar hari Minggu. Dan kita punya operasional tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Jadi limitasinya itu membuat kita
habis tenaganya buat logistik, energinya. Kita nggak bisa fokus kepada pertumbuhan jemaat, Bible class dan lain-lain. Makanya ini disampaikan karena lewat apa pembicaraan yang terjadi, timbullah satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, what if we have that one place to unite all our activities? Apa yang terjadi kalau tiba-tiba oleh karena waktu Tuhan, perkenanan Tuhan, kita punya tempat sendiri setiap hari kita bisa pakai? What happened? So this is yang akan terjadi. That we're moving into our permanent home church for life beyond Sundays. So, oh ya, amin. Berikan tepuk tangan, praise the Lord. So, kalau Anda yang bilang tadi, Pastor sorry saya tuh susah berdoa. Karena saya tuh biasanya doa semalam suntuk. Bisa. Atau misalkan, Pastor sorry, saya kalau salam-salaman sama orang susah. Karena saya lebih senang itu mengajar firman Tuhan. Boleh, bisa. Jadi kalau Anda yang keluarga pergi ke PIM, tiba-tiba di tengah-tengah lagi jalan-jalan di PIM, hubungan Anda, pasangan rumah tangga agak ribut-ribut dikit, bisa disembuhkan, tinggal naik ke sini. Konseling bisa terjadi. Every day. Asal jangan bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus, jangan dulu. Itu dilarang keras sama kita. Karena Tuhan masih kasih waktu buat kita. And then, nextnya, kalau itu kita sampai ke sana, what happened? A more secure and seamless experience for kids and families. And kita punya space for prayer, for worship and spiritual growth. Pastor, you know what? FLC culture, tapi sayang FLC kurang ada worship night. Bukannya kita gak mau ada worship night, kita perlu waktunya. Jadi kalau tim PW-nya kita jangan dites deh. Kita yang belum terjadi itu di GBK doang. Jadi tim PW FLC itu culture, tau gak? Di ceiling 2,4 meter aman. Di ceiling 10 meter aman. Jadi bukan soal worship, kita masalah di waktu. Tapi kalau itu kita ke sana, kalau Anda kuat datang deh tuh tiap hari worship night. Throughout the week. Dan kita bisa ada classes. Papa Yo bisa ngajar. Yes. Sabar Papa Yo, semua akan indah pada waktunya. Ada pemuritan. Anda yang di dunia kerja bisa ketemu dengan CEO. Papa mertuaku culture habis. Ini gak main-main tau papa mertuaku. CEO-nya hebat sekali. Anda bisa belajar, papaku bisa ngajar. Tentang marketplace, dunia kerja, dunia CEO, engineering. Kita bisa kombinasiin yang spiritual dengan marketplace. Dengan benar, real. Kalau punya tempat sendiri. Everyday bisa dipakai. Dan next. Dan akhirnya apa? Kita bisa establish a place that we can call our own. Jadi semua teman-teman yang selama ini udah hampir 10 tahun bongkar pasang, dan ternyata kejiwaannya belum runtuh, itu udah mereka senang banget. Haleluya. Tuhan mendengar doa mereka. Kenapa? Gak perlu bongkar pasang lagi. Udah stay, udah rapi. Bahkan kamu Caca bisa bikin penitipan anak tapi ada biaya tambahan. Bisa udah. Gak ada yang gak mungkin. Dan nextnya adalah apa? Fokusnya kita bisa apa? Pemanfaatan resources yang lebih efisien. Karena alokasi ruangan biaya lebih baik. Pemanfaatan waktu dan energi yang lebih baik dengan mengurangi proses bongkar pasang setup. Jadi bisa lebih fokus. Memaksimalkan apa yang sudah kita miliki. Perubahan fokus dari masalah logistik ke hal yang paling penting, yaitu apa? Ini yang paling penting. Pertumbuhan jemaat, pelayanan dan komunitas. Kita hari ini FLC susah gerak. Kenapa? Karena kita gak punya tempat. Kita hanya pakai minggu doang. Itulah kenapa nextnya ini perkiraannya 500 sampai 600 meter persegi. Dengan size ini kita akan punya 3 ruangan komunitas. 1 ruangan tuh bisa dipakai 30 orang. Kita akan punya 3 untuk 2 ruangan anak, 2 ruangan the flock, dan 1 ruangan kantor untuk tim kecil bekerja. Dan di situ bisa ada backstage, FOH, glam and wardrobe. Dan kita bisa lakukan banyak hal. Kita gak perlu sewa gudang lagi. Karena semua tempat udah bisa di set up sesuai kebutuhan. Jadi gak perlu ada lagi yang berkata, weekendku
FLC banget. Why? Dari Jumat sampai Minggu malam. Jadi Tuhan pulihkan, makanya kesabaran itu buahnya dahsyat. Kira-kira ini yang bisa terjadi. Mungkin Anda tanya di mana? Di Pondok Indah Office Tower. Di sini juga. Jadi Anda gak perlu kemana-mana. Cuman akhirnya kita bisa punya tempat yang kita pakai tiap hari. Dan tentunya setelah ini Anda diberi kesempatan untuk berpikir dan bertindak. Dan ajakannya adalah berdoa. Dan partisipasinya itu maksudnya apa? Nanti setelah ini akan keluar barcode, Anda bisa scan, Anda bisa kasih feedback, kasih masukan. Partisipasi lewat komunikasi. Jadi kalau misalkan Anda bilang, oke, Pastor thank you buat informasinya. Itu kan saya udah baca 500 sampai 600 meter. Karpetnya dari saya. Contoh, ini contoh doang. Contoh doang. Tapi kalau misalkan Anda bilang Pastor kekecilan, boleh. Kegedean, boleh. Terus kalau misalkan Anda bilang Pastor, oke, makasih. Kayaknya itu perlu partisinya dari saya, boleh. Atau saya nggak usah pakai feedback, saya pakai transfer aja. Ini ke sini, ya, ke yang ini. Tapi ini ikutin nggak usah takut, tenang aja. Nah, setiap bulan FLC, saya ngomong jujur, nanti keuangannya Anda bisa cek sama Susi bisa buka. Biar tahu aja ya. FLC setiap bulan, minggu pertama, rata-rata terima tuh 120 sampai 130 juta. Minggu kedua, minggu ketiga, 4, rata-rata persembahan jemaat itu 15 sampai 16 juta. Entahkah itu uang tunai langsung atau pakai QRIS. Udah ngitung gak kira-kira? Oh ini kalau angka-angka paling cepet kan nih. Pendeta ngibul atau enggak nih? Gue pentes. Nah, sewa tempat 110 juta. Oke? Ditambah 30 juta. Ditambah tiap minggunya lagi sekitar hampir 20 juta. Kira-kira ke cover atau enggak? Ke cover, Tuhan yang cover. Nah, itu kondisi sekarang. Kalau ini gimana Pastor? Setiap bulan 191 juta. Jadi kalau boleh jujur, dihitung-hitung hampir sama. Cuma bedanya kita bisa pakai tiap hari. Ini enggak. Hampir sama, kurang lebih. Ini 191 juta. Udah termasuk service charge, belum listrik. Tapi listriknya bisa dibagi-bagi. Lalu kendalanya apa Pastor? Yang perlu saya bantu di nomor 3. Nomor 1, kan dari sebelum 3 nomor 1 dulu, bukan nomor 2. Nah, kalau mau masuk kita perlu 191 kali 3. Karena kontraknya harus bayar di depan 3 bulan dulu. Jadi 191 kali 3 hampir 600 plus untuk fit out rapihin kayak karpet, partisi lah. Karena barang-barang yang lain kita udah punya. Cuma perlu karpet, partisi sama tirai dorong itu loh, tarik itu loh, tarik ulur itu, udah. Itu doang. Tapi jangan lupa, selama pembangunan kalau itu diizinkan terjadi, kita nggak mungkin cuti bersama gereja. Jadi gereja ini harus tetap ada. Tapi don't worry, kira-kira 1 miliar. Kalau perlu kita mau bergerak ke sana. Pastor bisa selesaiin? Nggak bisa karena belum ada waktunya. Makanya perlu 3 tadi. Pray, participate, and give. Gampang aja. Jangan khawatir, doain. Dan coba sekarang sebelum kita terima doa berkat, renungi perkataan-perkataan Ibu Gembala ini. Beb, aku undang kamu ke depan. Udah selesai, sebenarnya udah selesai. Jadi sorry, agak delay dikit kita, khusus hari ini aja. Supaya kita bisa bersama-sama memahami. Baik, berikan tepuk tangan FLC Family. Sepanjang hari ini kita membagikan informasi ini ke semua jemaat di 3 ibadah. Reaksinya memang berbeda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu tadi belum sempat scan, Bapak Ibu boleh ambil waktu untuk scan. Karena sangat dirindukan untuk Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan, feedback, masukan. Karena kenapa kita mengumumkan? Karena kita melihat bahwa ini bukan pergerakan Pastor Josh atau Sister sendiri, tapi harus kita as one community.
komunitas itu tidak mungkin terbangun di isolation. So, kalau bicara komunitas, bicara kebersamaan, bicara ketergantungan. So, if we are isolating from all of that, sangat sulit untuk itu terbangun. Sangat sulit untuk itu terjaga. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa perjalanan FLC selama kita hampir 10 tahun pindah 7 lokasi ibadah, semua itu master builder, master planner-nya adalah Tuhan sendiri. So even whatever Pastor Josh tadi baru present, itu bukan grand plan-nya Pastor Josh atau sister. Karena kita terlalu percaya bahwa this is God's plan. Karena membangun rumahnya, kita hanya dipakai saja untuk bisa menjalankan apapun yang Tuhan titipkan, merawat, dan akhirnya build. Tapi all along, master builder, master planner, storyteller, semua Tuhan sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya tempat ibadah kita begitu beraneka ragam. Kadang ada kala kita diberitahu 1 bulan sebelumnya harus pindah. Kadang kita dapat pemberitahuan 3 hari sebelumnya harus pindah. So banyak sekali bervariasi dan banyak sekali cara Tuhan bekerja. Tapi setiap kali kita masuk ke season yang berikut dan berikut, kita hanya belajar untuk setia dan menurut. Tapi kita nggak pernah mau berjalan sendiri. Maka dari itu hari ini kita mengambil waktu sedikit lebih lama untuk bisa menginformasikan setiap pergerakan, perubahan, kerinduan, apapun itu yang harus kita jalani sama-sama. So, pulanglah hari ini membawa semua ini, berdoalah. Tapi ingatlah kalimat di awal tadi, life beyond Sundays. Karena life beyond Sundays can be so much more dengan Tuhan titipkan tempat yang tadi itu. Dan kita percaya bahwa it's you, it's me, tapi it's us. 1 Korintus 12 ayat 27 menyatakan bahwa orang percaya secara kolektif membentuk tubuh Kristus dengan setiap individu berperan sebagai bagian yang unik dan penting dengan tujuan tertentu. Jadi penekanannya di persatuan, saling ketergantungan, dan kontribusi setiap anggota harus dan diperlukan untuk kesehatan dan misi gereja. Tadi misi gereja yang Pastor ingatkan kembali. Makanya ada tadi action plan 1, 2, 3. Karena kita akan bergerak ke suatu hal yang sangat besar dan bukan mustahil karena kita punya Tuhan yang sanggup. Tapi kita harus melakukan PR-PR kita juga. Salah satunya adalah berjaga-jaga. Karena pasti akan ada hal-hal yang iblis akan masukkan di pikiran, di kondisi, di hati yang bisa mengganggu semua ini. So, apapun kebohongan iblis itu yang dibisikkan, pastikan Bapak Ibu dengan sengaja untuk cast it out. Dan lebih mudah untuk mengkontrol semua gangguan-gangguan itu di saat kita berjalan bersama-sama. Karena di saat kita sendiri, di saat kita menyendiri, biasanya lebih sering iblis bisa masuk di situ. Karena kita sangat lemah. Maka dari itu kita mengajak, ayo sama-sama kita berkomunitas dengan baik. Ayo sama-sama kita berkomunitas yang kuat. Banyak hal yang kita sudah lakukan, walaupun kita nggak punya tempat setiap hari seperti yang tadi, tapi udah banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membangun komunitas yang kuat. If you go home, you can stop at the home lounge, dan tim yang di home lounge are happy to welcome you di komunitas kita Passion. There is room for all, because kita mau bangun komunitas yang bukan sesekali aja.
tapi komunitas yang ada continuity-nya, komunitas that have a life beyond Sundays. So, community selalu bicara tentang we are here created by God to be connected. Tuhan bisa pindahin gunung. Of course He can. He created them. But it's not about moving the mountains or just watching Jesus move the mountain. Kita nggak di season itu. FLC lagi di season di mana Tuhan mau move that mountain with us together. Dan semua bisa ambil bagian masing-masing. Small, medium, big. Semua bisa. Ayo sama-sama. So, sister percaya akan hal ini bisa terjadi. Mungkin Bapak Ibu berpikir, oh deg-degan juga ya. Ada. Gimana caranya? Gimana menjawab setiap pertanyaan? Nanti pasti Tuhan akan bantu. Makanya jangan lupa kirim semua pertanyaanmu tadi supaya kita juga bisa persiapkan untuk nanti ke depannya ada update berikutnya yang kita bisa sampaikan supaya kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang nanti sudah ada jawabannya pada waktunya sesuai semua pertanyaan Bapak Ibu. So in the meantime, ayo mari kita sama-sama mulai berdoa. Ini bukan sesuatu yang kebetulan karena sister nggak percaya kebetulan. Di awal kita connect ke Piot, kita masuk ke dalam ruangan ini pun bukan sesuatu yang pastor dan sister emang sengaja cari. Tapi akhirnya Tuhan izinkan kita di sini. Kita udah di sini lebih dari 2 tahun. Kita masih bisa di sini karena puji Tuhan Bapak Ibu semua berkontribusi dan akhirnya security deposit kita yang kemarin kita terima sudah bisa diamankan dengan baik. So puji Tuhan. Tapi puji Tuhan juga akhirnya Tuhan pakai Piot juga untuk challenge kita as one family to do something bigger, to step up. Dan akhirnya kita bisa bersinar dan berdampak. Tapi balik lagi, Bapak Ibu harus pulang, Bapak Ibu harus merenungkan dan Bapak Ibu harus bisa menjawab kenapa. Karena if you don't understand the why, akan sangat kesulitan untuk Bapak Ibu partisipasi. Akan sangat kesulitan untuk Bapak Ibu memahami ini mau jalannya kemana. Tapi kalau percaya dan tahu kenapa bisa menjawab si why itu, mulai dari visi dan misi dan terlibat dalam komunitas, berkenalan satu sama lain, pasti nggak akan kesulitan untuk berjalan sama-sama. So terima kasih untuk setiap perhatian, semoga bisa diterima dengan baik. Semoga bisa dipikirkan, didoakan. Dan tentunya welcome to the month of June. Gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. We still have a lot of time until year end. Gak kebetulan ini pertengahan tahun. Sometimes pertengahan tahun people already predict the result of the entire year. Padahal baru di tengah. Jadi gak ada yang kebetulan bahwa Tuhan memberikan kita dream ini. Supaya kita bisa pastikan tahun ini is a game changer for all of us and for FLC. So, Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Dan jangan lupa, keluarlah dari pintu yang tengah, karena kalau Bapak Ibu tidak salaman dengan pastor dan sister, menurut pastor Bapak Ibu berdosa. Menurut sister ingat, karena kan dengan setup ruangan seperti ini, sister udah lihat kurang lebih siapa yang hadir. Jadi nanti kalau nggak salaman, kita biasanya ngobrol, kenapa ya dia nggak salaman sama kita ya? Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sukacita, nikmati sisa malam minggu ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Bapa turun di kehidupanmu. Terima kuasanya Tuhan. Terima mujizatnya. Setiap tanah yang kau injak diberkati. Setiap perbuatan tanganmu dilindungi dan Tuhan buat berhasil. Dia pembelamu yang ajaib. Dan semuanya Bapak kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, diberkati dan siap menjadi berkat dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan
Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Have a blessed Sunday night. Ambil waktu bersyukur dan berfellowship lah. See you minggu depan. God bless.